Seseorang yang beramal, amalan bagi Allah subhanahu wa ta'ala minal khair. Dari amalan-amalan mulia. Kemudian para manusia memujinya karena dia mengamalkan amalan tersebut. Kemudian yajid fi nafsi, dia temukan di dalam hatinya rasa bahagia karena pujian manusia tersebut. Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, tilka ajilu busyra al-mu'min. Bahasa kita, itu DP dari Allah buat orang-orang yang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Wa qad su'ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam an ikhtilafin nas fil jihad. Dan Nabi pun sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang macam-macam manusia di dalam jihad. Wa ma yuqsadu bihi min ar-riya wa izhar asy-syuja'ah wal 'asabiyah. Dan apa yang menjadi motivasi mereka atau tujuan mereka dari riya atau menampakkan keberanian atau semangat membela kekelompokan. Wa ghairu dzalika ayu dzalika fi sabilillah, dan lain-lain. Yang mana yang terhitung fi sabilillah? Faqal, maka Nabi pun berkata sallallahu alaihi wasallam, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang dengan tujuan agar menjadikan kalimat Allah yang tertinggi, yakni membela agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka ialah yang berada fi sabilillah, ya, di jalan Allah. Fakharaj bihadza kullu ma sa'aluhu anhu min al-maqasid ad-dunyawiyah. Dengan pernyataan Nabi ini, maka keluarlah semua tujuan-tujuan yang sifatnya duniawi, ya. Di dalam Sahihain dari Abu Musa al-Asy'ari bahwasanya seorang badui mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, "Ya Rasulullah, ar-rajul yuqatil lil maghnam." Ya Rasulullah, seseorang misalnya dia berperang demi mendapatkan ghanimah. Ar-rajul yuqatil lidzikr, atau seseorang berperang untuk mendapatkan nama besar. Okay? Warrajul yuqatil liyura makanuh, atau seseorang berperang dengan tujuan supaya kelihatan sama orang kehebatannya. Faman qatala fi sabilillah, di antara hal-hal tersebut siapa yang terhitung berperang di jalan Allah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul pun bersabda, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang dengan tujuan agar kalimat Allah lah yang jadi yang paling tinggi, agar untuk meninggikan kalimat Allah, maka ialah yang berada fi sabilillah, ya. Dan banyak lagi riwayat-riwayat lain. Oke. Di dalam riwayat Imam Muslim juga Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seseorang yang berperang syuja'ah, yakni begitu syuja'ah, berani, heroik, ya. Yuqatil hamiyah, tuh, yuqatil riya, dan lain-lain. Di riwayat lain, ar-rajul yuqatil ghadaban wa yuqatil himyatan. Seseorang yang berperang begitu semangat, ya, dan lain-lain. Kemudian juga diriwayat Al-Imam An-Nasai dari hadisnya Abu Umamah, yakni Al-Bahili radhiyallahu anhu, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, "Ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajra wadh-dhikra?" Ya Rasulullah, bagaimana tentang seseorang yang pergi berperang tapi tujuannya dia untuk mendapatkan upah atau untuk dikenang oleh manusia. Oke? Malah
Apa yang dia dapatkan? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la syai', he got nothing. Dia tak mendapatkan apapun. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul bersabda, "Innallaha la yaqbal illa ma kana khalisan wa batagha bihi wajhah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima kecuali yang ikhlas, yang khalisan, yakni yang murni, ya. Yang tulus dan memang ditujukan untuk wajahnya, ya. Kemudian juga diriwayat Abu Dawud rahimahullah. Seseorang bertanya, "Ya Rasulullah, rajulun yuridul jihad wa huwa yuridu aradan min aradid dunya." Ya Rasulullah, bagaimana tentang seseorang yang berangkat berjihad tapi dia menghendaki yakni di antara nikmat-nikmat duniawi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul pun bersabda, la ajralah, la ajralah, la ajralah. Ya. Tiada ganjaran untuknya, tiada ganjaran untuknya, tiada ganjaran untuknya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud dari hadisnya Muadz bin Jabal. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, al-ghazwu ghazwan. Perang itu dapat dibagi jadi dua bagian. Fa amma man ibtagha bihi wajha Allah, yakni yang tipe pertama, jadi dua tipe. Yang tipe pertama, perang yang dikehendaki untuk wajah Allah, wa ata'al imam, si pelakunya nih berperang dengan tujuan untuk wajah Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dia mentaati penguasa, yakni pemimpin di dalam hal tersebut. Wa anfaqal karimah, dan kemudian dia pun menafkahi karimah. Karimah yakni al-mustahiqun, orang-orang yang berhak untuk mendapatkan nafkah darinya. Okay? Dan menafkahi karimahnya. Wa yasar asyarik, dan kemudian di dalam perangainya juga kepada kawan-kawannya, yakni orang-orang yang sama-sama berjuang, dia orangnya nggak sengke, nggak sulit gitu, asik orangnya, oke? Okay? Wajtanabal fasad, kemudian dia menjauhi hal-hal yang sifatnya kerusakan, yakni tidaklah dia menghancurkan, menyerang, menyakiti atau membunuh kecuali hal-hal yang emang diperbolehkan di dalam syariat untuk diperlakukan demikian. Fa inna naumahu wa nabhahu ajrun kulluh. Maka yang demikian jihadnya, maka tidurnya dia atau bangunnya dia dapat pahala semuanya. Mau tidurnya dapat pahala. Ya, dalam perjalanan perangnya. Ya. Wa amma, adapun yang tipe kedua, man ghaza fakhran wa riya'an, adapun mereka yang berperang berangkat dari fakhran, yakni kebanggaan diri, riya'an. Oke, pencitraan diri. Nah, bahasa sekarang kan pencitraan, ya. Wa sum'atan, tuh, sum'ah. Wa asal imam, bahkan dia juga melanggar, tidak mentaati pemimpin. Wa afsad fil ard, bahkan berbuat kerusakan di muka bumi. Fa innahu lam yarji' bil kafaf, yang kayak gini tidaklah dia kembali dari jihadnya dengan sesuatu yang memenuhi apa yang diharapkan. Yani dia nggak balik bawa, nggak pulang dapat pahala, nggak pulang dapat pahala, ya. Kemudian hadis berikutnya diriwayatkan Imam Muslim, lompat hadis yang setelahnya itu karena dhaif, lemah. Diriwayatkan Imam Muslim dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sami'tu, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awalan nasi yuqda yaumal qiyamah alaihi rajulun istushhid fa utiya bih. Sesungguhnya orang yang pertama kali disidang di hari kiamat kelak nanti adalah seseorang yang mati syahid, yakni mati di dalam keadaan berperang. Didatangkan dia, fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Dibacakan ke atasnya nikmat-nikmat yang telah diberikan kepadanya, dia pun mengakuinya. Faqal ma'amilta fiha.
dikatakan kepadanya, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Kemudian dia berkata, qataltu fika hatta stushhid. Aku berperang di jalanmu ya Rabb sampai aku mati syahid. Allah pun berkata, kadzabt, sungguh kau berdusta. Lakinnaka qatalt, sesungguhnya kau berperang li ayyuqala jari. Kau berperang hanya agar disebut pemberani. Faqad qil, dan demikianlah para manusia telah mengatakannya. Yani itu kan yang kau tuju dan telah kau dapatkan. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkanlah ia, diseretlah ia di atas mukanya, dilemparkanlah ia ke dalam api neraka. Kemudian yang kedua, rajulun ta'allamal ilma wa 'allamah. Seseorang yang mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu tersebut kepada manusia, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Allah, dengan agamanya. Oke? Allahumma rzuqna al-ikhlas. Rajulun ta'allamal ilma wa 'allama. Seseorang yang mempelajari ilmu kemudian dia menyebarkannya. Wa qara'al Qur'an, bahkan membaca Al-Qur'an. Fa'utiya bihi, didatangkanlah ia fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Dibacakan ke atasnya nikmat-nikmatnya, dia pun mengakuinya. Faqal. Kemudian dikatakan padanya, ma'amilta fiha, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat yang yakni telah Allah berikan padamu? Qal, ia berkata, ta'allamtul ilma wa 'allamtuh ya Rabbi. Aku banyak menuntut ilmu dan aku ajarkan kepada manusia. Wa qara'tul Qur'ana fik. Bahkan aku banyak membacakan Al-Quran untukmu. Oke? Yani dia qari. Dia banyak membacakan Al-Quran. Maka kemudian Allah berkata, kadzabt, sungguh kau berdusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal alim. Justru kau mempelajari keilmuan tersebut tujuannya agar kau dipanggil sebagai seorang ahli ilmu. Wa qara'tal Qur'an, dan kau banyak membacakan Quran liyuqal qari, supaya kau dikata sang qari. Faqad qil, dan demikianlah telah dikatakan. Thumma umira bih, kemudian diperintahkanlah ia, fasuhiba ala wajhi, diseretlah ia di atas wajahnya, thumma hatta ulqiya finnar, sehingga kemudian dilemparkan ia ke dalam neraka. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil a'mal wal aqwal. Kemudian yang ketiga, rajulun wasa'allahu alaihi wa a'tah min asnaf al-mal. Seseorang yang Allah luaskan baginya dan Allah limpahkan kepadanya banyak harta. Fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amah. Didatangkanlah ia, dibacakanlah kepadanya nikmat-nikmatnya, fa'arafaha, ia pun mengakui nikmat-nikmatnya. Faqal fama 'amilta fiha. Dikatakan kepada orang tersebut, apa yang kau lakukan dengan harta itu? Faqal, ia berkata, ma taraktu min sabilin tuhibbu ayyunfaqa fihi illa anfaqtu fiha lak. Sungguh aku tidaklah meninggalkan satu peluang pun yang kau cinta untuk dikeluarkan infak di situ, kecuali pasti aku berinfak di situ ya Rabb bagimu. Allah berkata, kadzabt, sungguh kau berdusta. Walakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawad. Tapi kau lakukan itu semua supaya dibilang bahwasanya ia adalah seorang yang sangat dermawan. Faqad qil, dan demikianlah telah dikatakan oleh para manusia. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan untuk diseret dia di atas mukanya sehingga dilemparkan ia ke dalam neraka. Lihat ikhwati rahimakumullah. Betapa amalan-amalan saleh yang dilakukan tersebut adalah toh amalan yang Allah perintahkan. Iya gak? Hah? Seseorang iya. Seseorang yang mati syahid, Allah suruh perang di jalannya.
Seseorang yang menuntut, seorang yang akhirnya punya ilmu dan mengajarkan ilmunya kepada manusia. Allah suruh kita nuntut ilmu emang. Iya kan? Dan suruh kita berbagi ilmu kepada manusia. Iya kan? Dan seseorang yang banyak berinfak di jalan Allah, dia Allah emang suruh kita banyak-banyak sedekah, betul bukan? Iya kan? Zahir amalannya sama. Iya kan? Tapi Allah Maha tahu apa yang menjadi motivasi tiap hamba di dalam melakukannya. Ya, maka seseorang yang benar-benar ikhlas ya akhi, orang-orang yang benar-benar ikhlas dan menjaga keikhlasan adalah orang-orang yang khawatir, benar gak nih ikhlas diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari situ termotivasi dia untuk senantiasa meminta kepada Allah keikhlasan, berlindung kepada Allah dari hal-hal yang merusak keikhlasan. Itu orang yang ikhlas. Boro-boro dia sempat mencitrakan dirinya dengan amalan saleh atau kelebihan-kelebihan yang ada padanya di medsos-medsos, boro-boro. Dia umpetin aja, dia takut nggak ikhlas. Ya. Belum lagi dari sisi ain dan lain-lain. Ketika kebaikan-kebaikan yang ada pada kita, nikmat-nikmat yang ada pada kita, baik pemahaman, ilmu, atau harta, kenikmatan apapun itu. Kemudian kita umbar hal tersebut di medsos dan lain-lain. Satu tadi, itu sangat jauh dari nilai keikhlasan. Yang kedua, belum lagi ain. Mereka yang beriman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu beriman kepada apa yang Rasul katakan. Bahwa Rasul berkata, ain itu nyata adanya. Ain itu nyata adanya. Lau kana syai' sabaqal qadar lakana ain. Andai saja ada sesuatu yang dapat mendahului takdir, itu ain. Dapat mendahului takdir artinya apa? Enggak ditakdirkan tapi bisa terjadi. Tuh. Saking pasti dan itu. Andai saja, enggak ada. Andai ada sesuatu yang dapat mendahului takdir, itu ain. Saking benerannya ain itu eksis, Rasul menggunakan ungkapan itu. Andai aja ada sesuatu yang dapat mendahului takdir, itu ain. Kok bisa seorang muslim mengaku beriman kepada Rasulnya dan sabda Rasulnya, kemudian mengumumkan kebahagiaannya, jalan-jalannya atau nikmat-nikmat yang ada padanya dari harta, dan kemudian trip, jalan-jalan ke negeri-negeri indah dan lain diumumin di medsos. Wah, lo berani amat. Nggak takut kena ain? Atau kemesraannya bersama pasangannya, dia bikin status berkata, Masya Allah, Alhamdulillah lo punya suami salafi. Suami salafi, laki lu ngaji aja kagak, segala ngaji semua. Kalau ini diginiin, kalau ini diginiin, kalau ini diginiin. Masa salafi bininya flexing? Ini kaburnya nilai ini dari ikhwan dan akhwat yang nggak memahami hakikat ilmu yang sebenarnya. Yang apabila mereka khawatir itu hilang, diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka khawatir ternyata keikhlasannya rusak, sungguh mereka tak akan melakukan hal tersebut. Apabila mereka memang benar-benar menghiraukan gitu, mereka khawatir takutnya Allah mencatat nggak ikhlas, ma'adallah. Boro-boro dia sempat mau citrakan. Ada urgensinya apa? Urgensinya apa? Kau tampakkan itu kepada para manusia, dilihat selalu. Urgensi syar'inya apa? Dilihat, ditimbang-timbang. Awas. Foto anak kita naikin di status. Aduh, bang saya meriang mulu tuh anak ntar. Kita nggak naikin status nih foto anak kita meriang mulu nih bocah. Iya gak? Kena es, kena ciki dikit meriang. Nggak takut ente? Dinaikin kemudian sehingga dilihat oleh para jin dan manusia. Di statusmu. Najis. Begitu pentingkah ridho dan perhatian para makhluk untukmu? Sehingga demikian kau tampangkan dan kau pampangkan
Kenapa? Itu nggak lain menunjukkan betapa ridho dan perhatian para makhluk itu sangat penting di hatimu. Itu yang kau kejar. Nasihat demi nasihat tak lagi bermanfaat untukmu. Ya, lihat mereka bahkan matinya mati syahid, matinya mati sebagai dermawan, matinya dikenal sebagai qari, sebagai ahli ilmu. Lihat zahirnya amalan yang rapi, beres. Cuman Allah Maha tahu isi hati kita. Wallahu a'lam. Ya. وفي الحديث إن معاوية يعني ابن أبي سفيان رضي الله عنه لما بلغ هذا الحديث بكى حتى غشي عليه. Muawiyah ibnu Abi Sufyan ketika hadis ini sampai kepadanya, dia pun menangis sampai tak sadarkan diri. Falamma afaq, dan ketika dia siuman, dia berkata, sadaqallahu wa rasuluh, sungguh benar Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala memang berfirman, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, barang siapa yang memang mereka menghendaki kehidupan dunia dan perhiasan-perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, maka kami akan berikan bagi mereka ganjaran amalan-amalan mereka di dunia. La yubkhasun, sungguh mereka takkan dirugikan. Ini gak bakalan dikurangin bagi mereka. Dilimpahkan bagi mereka, balasan-balasan untuk mereka dilimpahkan di dunia aja. Dibalas kebaikan-kebaikan mereka di dunia aja. Ulaika alladzin laisa lahum fil akhirah illa an-nar. Tapi orang-orang demikianlah orang-orang yang kelak di akhirat mereka enggak punya tempat lain kecuali neraka. Ya, ini juga pertanyaan. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan orang-orang kafir gimana? Dibalas oleh Allah. Allah Maha Adil. Keadilan yang dilakukan oleh mereka, kezaliman yang mereka ingkari dan lain-lain, Allah balas mereka, Allah balas. Allah Maha Adil. Di mana? Di dunia. Di dunia. Ya. Kalaupun yang menzaliminya seorang muslim dan yang dizalimi adalah seorang kafir, ketika dia meminta kepada Allah membalaskannya, Allah akan balaskan. Demikian keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh telah banyak ancaman, yakni dari hadis-hadis Nabi kepada mereka yang mempelajari ilmu, tapi tujuannya bukan untuk wajhullah, bukan untuk wajah Allah, bukan untuk ridha Allah. Sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Dawud dan Ibnu Majah dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah." Barang siapa yang mempelajari ilmu yang memang dasarnya dipelajari untuk mengejar ridha Allah, yakni ilmu agama. Oke? La yata'allamahu illa liyusiba 'aradan minad dunya, tapi ia tidaklah mempelajarinya kecuali dengan tujuan untuk mengejar jatah dari nikmat-nikmat duniawi yang dia inginkan dengan ilmu tersebut. Lam yajid 'arfal jannah yaumal qiyamah. Maka orang demikian sungguh ia tak akan mencium bau surga di hari kebangkitan kelak. Arfal jannah yakni rihal jannah. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talabal ilma," barang siapa yang menuntut ilmu, liyumariya bihi sufaha, untuk yakni membodoh-bodohi orang-orang awam. Au yujari bihi al-ulama, atau tujuan untuk menyaingi para ahli ilmu, mendebat para ahli ilmu. Au yusrif bihi wujuhan nas ilaihi, atau tujuannya untuk membuat wajah-wajah para manusia terpukau, terpesona padanya karena keilmuannya. Nggih? Adkhalahullahu nar. Orang demikian Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam neraka. Orang demikian Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam neraka.
Diriwayatkan Ibnu Majah, mana yang sama dari hadisnya Ibnu Umar, hadisnya Hudzaifah ibnu Yaman dan Jabir radhiyallahu anhum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan redaksi hadisnya Jabir, la ta'allamu al-ilma litubahu bihi al-ulama. Janganlah kalian mempelajari ilmu dengan tujuan untuk mendebat atau menyaingi para ahli ilmu. Wala tumaru bihi as-sufaha. Dan jangan juga demi untuk membodoh-bodohi para orang-orang awam. Wala tukhayyaru bil majalis. Jangan demi tujuan untuk agar kau dimuliakan di perkumpulan-perkumpulan manusia. Faman fa'ala dzalik, barang siapa yang melakukan hal tersebut, fannarun nar, maka neraka. Ya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, la ta'allamu al-ilma li thalath. Janganlah kalian mempelajari ilmu untuk 3 hal ini. Litumaru bihi as-sufaha, untuk membodohi para awam, okay? Atau mematahkan para awam, mematahkan hujah-hujah mereka dan akhirnya bego-begoin mereka gitu. Au litujadilu bihil fuqaha, atau untuk mendebat para ahli fikih, yakni para ahli ilmu. Fuqaha ini nggak mesti ahli fikih dalam artian pelajaran fikih, tapi orang-orang yang memiliki pemahaman yang mendalam di dalam agama secara umum. Atau untuk mendebat para ahli ilmu, au litusrifu wujuhan nas ilaikum, atau untuk memukau wajah para manusia agar terarahkan kepada kalian. Wabtaghu biqaulikum wa fi'likum, dan harapkanlah dengan aktivitas yang kalian lakukan ini, yakni dengan amalan kalian, dengan ucapan kalian, ma indallah, apa yang ada di sisi Allah, fa innahu yabqa, sesungguhnya hal tersebut akan abadi. yakni apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu akan terhitung bagi kita sebagai amal hasanah kita yang bertahan nanti. Wa yadhhab ma siwa. Adapun hal-hal lain yakni decakan kagum para manusia, gelar-gelar yang ada di antara para manusia, hal-hal demikian sungguh tidak dibawa ke hari akhir nanti. Gitu. Ya. Yadhhab ma siwa. Wa qad warada al-wa'id 'ala al-'amal li ghairillah umuman. Banyak ancaman terhadap amalan-amalan yang dilakukan untuk selain Allah secara umum, sebagaimana yang diriwayatkan Imam Ahmad dari hadisnya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Bashir hadhil ummah bin nisa wal izz wal rif'ah wad din wat tamkin fil ard." Sampaikanlah kabar gembira kepada umat ini. Mereka bisina apa bin nisa di situ? Sina ya. Apa diterjemahkannya di situ? Nggak ada yang bawa terjemahan? Hah? Iya, apa ya terjemahannya? Nggak ada yang bawa terjemahan? Masya Allah, bawa Arabnya semua ente? Masya Allah. Hebat ya, hebat. Bashir hadhil umma bisana wal izz wal rif'ah wad din wat tamkin fil ard. Sampaikanlah kabar gembira kepada umat ini bahwa mereka akan mendapatkan semua bentuk keagungan dan kenikmatan yang ada dari kekuasaan yang ada di bumi, gitu. Okay? Dan nikmat-nikmat yang dapat didapatkan oleh sebuah umat dari kekuasaan yang ada. Okay? Faman amila minhum amalal akhirah, tapi barang siapa di antara mereka, di antara umatku yang beramal, melakukan amalan-amalan akhirat li dunia, tapi tujuannya untuk dunia, lam yakun lahu fil akhirah min nasib. Kelak mereka di akhirat nanti tidak akan mendapatkan jatah apapun. Yani ganjarannya baginya itu dipenuhi baginya di dunia. Ya.
Dan ketahuilah ada beberapa macam amalan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih ada beberapa macam. Tarah yakun riya mahdhan. Kadang amalan untuk selain Allah bentuknya adalah riya mahd, yakni riya totally riya. Oke? Emang total riya, udah riya murni udah. La yurad bihi siwa mar'iyat makhlukin. Tidaklah ditujukan memang kecuali untuk pandangan para makhluk, yakni decakan kagum para makhluk. Lighardin duniawi, tujuannya ya tentunya untuk tujuan duniawi demikian. Orang demikian kahalil munafikin. Kondisi demikian adalah sebagaimana kondisinya kaum munafikin di dalam sholat mereka. Allah berfirman, wa idza qamu ila shalah qamu kusala yuraunan nas. Tuh. Mereka sholatnya tujuannya. Kalau mereka mendirikan sholatnya itu tujuan mereka agar dilihat oleh para manusia bahwa mereka adalah di antara para orang-orang Islam yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan melaksanakan sholat. Tujuannya itu. Dan berat mereka melakukan itu. Fawailul lil musallin. Tuh. Atau Allah berfirman, wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataran wa ria'an nas. Janganlah kau menjadi seperti orang-orang yang keluar dari negeri mereka tapi dengan kesombongan dan riya. Yani keluar dari negeri mereka untuk berperang wallahu a'lam, tapi berangkat dengan kesombongan dan riya. Ya. Wa hadza ar-riya al-mahd. Nah, tipe demikian nih adalah riya yang murni. Ya. La yakad yasdar an mu'min. Yang demikian insya Allah tidak akan terjadi dari seorang yang memang beriman. Fi fardhis salah wasiyam, pada amalan-amalan yang sifatnya puasa, salat. Waqad yasdar fi sadaqah al-wajibah, kadang riya terjadi pada seorang mukmin. Oke, kadang riya terjadi dalam hal-hal yang sifatnya mungkin sedekah yang wajib atau haji dan lain-lain. Minal a'mal adh-dhahirah, dari amalan-amalan yang tampak, yang zahir. Wallati yata'adda naf'uha, amalan-amalan yang kebaikannya juga bisa untuk orang lain kayak sedekah. Gitu. Ya. Fa innal ikhlas fiha aziz. Sesungguhnya ikhlas 100% murni di dalam hal tersebut itu susah. Gitu. Hadzal amal la yashukku muslim annahu habit. Nah, amalan yang riya total demikian, itu seorang muslim tak akan meragukan lagi amalan demikian pastilah angus. Anna sahibahu yastahiqal maqat minallah wal uqubah, dan si pelakunya berhak untuk mendapatkan kemurkaan dan hukuman dari Allah. Tapi kadang ada amalan yang pada dasarnya lillah, yusyarikuhu riya, kemudian dihadiri atau disertai juga dengan kadar keriaan, tapi pada dasarnya dia beramal untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kayak gini gimana? Yang tadi yang awal, yang emang riya totally, itu emang udah angus. Oke? Si pelakunya bukannya dapat pahala, malah dapat dosa dan hukuman, fix, udah. Oke? Nah, yang kedua adalah amalan-amalan yang pada dasarnya lillahi ta'ala, tapi seringkali dihinggapi kadar keriaan. Nah, ini sering terjadi pada kita nih. Oke? Fa'in, ini gimana? Fa'in syarakahu min aslihi fan nususus sahihah tadullu ala butlanihi aidan wa hubutih. Kalau emang niat selain lillahi ta'alanya tersebut itu emang berangkat dari awal dan dasar keyakinannya atau motivasi intinya, maka amalan tersebut rusak, udah. Ya, sebagaimana ditunjukkan oleh nas-nas yang sahih. Ya, amalan tersebut hubut, jatuh. Ya. Di dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, Nabi bersabda, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berkata. Nah, ini hadis qudsi. Ana aghna syuraka 'ani syirk. Aku adalah zat yang paling tak membutuhkan kesyirikan. Man amila amalan asyrak ma'i fihi ghairi, barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang di dalam amalan tersebut dia sertakan hal lain selainku,
Oke, yang ini niatnya. Oke, dia untukku, tapi dia sertakan untuk hal lain juga. Taraktuhu wa syirkah, maka aku akan tinggalkan dia dengan apa yang dia persekutukan aku dengannya. Karena aku zat yang paling tak membutuhkan sekutu. Nggak mau dibagi Allah. Oke? Aku adalah zat yang paling tak membutuhkan madu. Paling tak membutuhkan madu dalam artian sekutu. Ya, barang siapa yang beramal sebuah amalan, dilakukan untukku, tapi disertai untuk hal lain juga selain untukku, maka aku tinggalkan dia dengan apa yang ia persekutukan aku dengannya. Ya, hadis-hadis kemudian ini banyak yang dhaif, hadisnya kita lewatin. Wa kharrajal Hakim, dan diriwayatkan Imam Hakim dari hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, seseorang berkata, ya Rasulullah, inni akiful mauqif uridu bihi wajh Allah wa urid an yura mautini. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mengambil posisiku, aku tujukan untuk wajah Allah, tapi aku juga pengen tuh supaya dilihat. Karena kan seseorang mengambil posisinya di dalam peperangan, okay? Tujuannya wajhullah, tapi ada supaya biar dikata, kalau kata orang Betawi biar dikata tuh, biar dikata, okay? Supaya dilihat orang, okay? Falam yarudda alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab pertanyaannya. Hatta nazalat, sehingga turun firman Allah subhanahu wa ta'ala, faman kan yarju liqa'a rabbih falyamal amalan saliha wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang memang mengharapkan untuk bertemu kelak dengan Rabbnya, yakni surga, maka agar dia beramal dengan amalan yang saleh, dan agar ia tidak mempersekutukan, membagi ibadahnya kepada Rabbnya dengan satu hal pun, gitu. Wa man yarwi anhu hadzal ma'na anna al-'amala idza khalatahu syai'un min ar-riya' kana batilan ta'ifatun minas salaf. Wa man yurwa anhu. Nah, dan dari banyak golongan salaf diriwayatkan dari mereka bahwasanya amalan apapun ketika kecampur kadar riya, maka amalan tersebut menjadi batal secara keseluruhan. Itu banyak salaf yang mengucapkan demikian. Di antaranya Ubadah ibnu Samit, Abu Darda, Al-Hasan Al-Basri, Sa'id ibnu Al-Musayyab, dan lain-lain. Ya. Wala na'rif 'anis salaf fi hadza khilafan wa in kana fihi khilafun an ba'dil mutaakhirin. Di dalam hal ini kita tidak mengetahui adanya perselisihan pendapat di antara salaf. Kalaupun mungkin ada perbedaan pendapat, itu muncul dari orang-orang kesini-sininya, yakni setelah 3 generasi. Oke? Ada pendapat-pendapat yang lebih tafsil, lebih spesifik, seolah-olah amalan ketika kecampur hal lain tidak langsung batal semuanya. Ada dari para ulama juga. Fa in khalatahu niyatuhu al-jihad, misal niyah ghair ar-riya, misal akhdhihi ujrah lil khidmah aw akhdhi syai'in minal ghanimah aw tijarah, naqasa bidzalika ajru jihadihi wa lam yabtul bil kulliyah. Contohnya, misal seseorang yang di dalam jihadnya dia lillahi ta'ala, tapi ada niat dia mau mendapatkan jatah dari jihadnya tersebut, dari rampasan perang tersebut, atau dari upah yang dia dapat dari jihadnya tersebut. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya memang pada dasarnya. Tuh, kebutuhan hidupnya juga adalah kebutuhan yang sifatnya bukan maksiat, kebutuhan hidup. Oke? Ya, atau dia mau jihad, di dalam jihadnya juga dia nih ada niat berdagang nanti di sana di negeri jihad yang dia tuju, begitu maksudnya. Oke? Nah, yang kayak gini tidaklah batal niat jihadnya semua, kata sebagian ulama yang mutaakhirin, yang setelah golongan salaf.
Sekali lagi, banyak dari golongan salaf diriwayatkan dari mereka bahwa sebuah amalan kalau kecampur di situ ada riyanya, maka amalan tersebut batal 100%. Di antara mereka yang menyimpulkan demikian ada Ubadah ibnu Samit, Abu Darda, Al-Hasan, Sa'id ibn al-Musayyab dan lain-lain rahimahumullah wa radhiyallahu anhum. Oke, tidak ada selisih pendapat sepertinya di antara salaf dalam hal ini. Tapi ternyata kalaupun ada pendapat lain yang berbeda, ada perselisihan, ini dari orang-orang kesini-sininya. Orang-orang mutaakhir, yang dibilang mutaakhir berarti ya katakanlah setelah 3 generasi. Setelah 3 generasi. Maknanya penyelisihan mereka juga bukan maknanya mereka menyelisihi apa yang dikatakan salaf, bukan. Tapi lebih tafsil, yakni lebih menspesifikkan lebih jauh gitu. Contoh kasus misalnya, seseorang yang di dalam jihadnya mencampurkan niatnya, niat untuk, tapi niatnya lain, niat tersebut yang dicampurkan ghair riya, bukanlah sebuah keriaan. Oke? Bukanlah bentuk keriaan. Seperti seseorang yang di dalam jihadnya dia mengharapkan upah dari situ, mengharapkan pembagian ghanimah dari situ, itu bukan riya. Ya, untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan duniawinya. Oke, itu riya bukan? Itu bukan riya. Oke. Nah, kasus demikian tuh lebih dibahas lebih spesifik lah oleh golongan yang kesini-sininya setelah salaf, ya. Naqasa bidzalika ajru jihadi, yang kayak demikian hanya mengurangi ganjaran jihadnya. Walam yubtil bil kulliyah, lam yubtil bil kulliyah, tidaklah membatalkan pahala jihadnya secara keseluruhan. Ya. Ya. Dapat kita bilang ini amalan yang kedua. Yang pertama tadi amalan yang berikutnya nih, yang pertama tadi dicampuri amalan-amalan yang memang riya murni, oke? Riya yang memang murni. Yang kedua adalah amalan-amalan yang sifatnya kecampur dengan riya, oke? Pada dasarnya dari awalnya dia nggak riya, tapi kecampur dengan riya, oke? Nah, para salaf berkata apabila kecampurnya dari asalnya, dari motivasi intinya, motivasi awalnya, nah ini bisa-bisa merusak seluruh amalan. Apabila kecampurnya di tengah jalan, okay? Apabila kecampurnya dalam teknisnya, bahasanya begitulah, okay? Maka dia mendapatkan pahala yang awal, insya Allah. Tidak langsung menjadi hangus semuanya. Oke? Kalau kecampurnya bukan dengan riya, tapi ghairur riya, dengan hal-hal lain yang selain riya. Contoh seperti tercampur dengan hajat mubahah, dengan keperluan-keperluan, kebutuhan-kebutuhan yang toh pada dasarnya mubah atau pada dasarnya mungkin disyariatkan ya. Aku seseorang ikut jihad supaya dapat upah, yang dengan upah ini dia menunaikan kewajibannya kepada Allah untuk menafkahi istri dan anaknya, yang ini ibadah juga loh, gitu loh. Ini riya bukan? Seseorang di dalam jihadnya dia berniat juga, mau jualan pedang di sono, dia bikin pedang nih, tuh. Iya gak? Ntar di sono berarti orang pada butuh pedang kan. Nah, dia adalah pandai besi yang suka bikin pedang. Sekalian jualan pedang di sono. Tuh. Berarti jihadnya kecampur niat lapak. Mau ngelapak dia di sono. Tuh. Ya. Apakah rusak jihadnya tersebut? Nah, dia dagangnya ini adalah sesuatu yang diperbolehkan, mubah, yang hasilnya dia gunakan untuk menafkahi mereka yang dibilang karimah, orang-orang yang berhak untuk mendapatkan nafkah kita sebagaimana diatur syariat. Ini jadi khalatathu al-hajat al-mubahah. Dicampuri niatnya dengan kebutuhan-kebutuhan yang pada dasarnya mubah. Tuh. Ini tidak membatalkan pahala jihadnya. Tapi tentunya berbeda dong gitu. Dengan mereka yang jihadnya emang totally lillahi ta'ala. No, kalau disamain kesian yang totally lillahi ta'ala. Gak adil nanti. Paham gak? Hah? Dia mengurangi pahala jihadnya. Tapi gak jadi batal. Dapat gak dari situ? Zin?
Di dalam Sahih Muslim dari Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal ghazah idza ghanimu ghanimatan ta'ajjalu thulutsai ajrihim." No. Sesungguhnya orang-orang yang berperang apabila mereka mengambil gonimah mereka, mengambil jatah gonimah mereka, itu mereka mempercepat, seolah-olah mempercepat thulutsai. Thulutsai ini sepertiga dikali 2, berarti 2 per sepertiga dikali 2 jadi 2 per berapa? 2 per 3. Ya, mereka seolah-olah dengan mengambil upahnya atau mengambil jatah gonimahnya, mereka mempercepat 2 per 3 ganjaran pahala mereka. Fa'in lam yaghnamu syai'an, tapi kalau dia nggak ngambil gonimah apapun, oke, emang lillahi ta'ala, total itu lillahi ta'ala, tammalahum ajruhum, maka sempurnalah ganjarannya baginya. Tuh. Ya. Jadi kalaupun ada, jadi beberapa bertanya, Ustadz, kami ini mengajar atau kami menyelenggarakan pendidikan untuk mengajar anak-anak bertauhid, sunnah, untuk kenal agama, kenal tauhid, kenal sunnah, kenal kitabullah, begitu. Tapi kami orang yang bekerja mengharapkan nafkah dari situ untuk kami menafkahi orang-orang yang berhak untuk kami nafkahi, istri-istri kami dan anak-anak kami. Apakah dengan itu rusak? Gitu. Apakah dengan itu rusak pahala kami? Oke? Apabila hal tersebut bukan riya sifatnya, bukan riya ya, dan hal yang sifatnya memang kebutuhan yang juga diatur di dalam syariat, oke? Apalagi yang sifatnya juga kewajiban yang diatur di dalam syariat bagi seseorang untuk menafkahi istri dan anaknya, yang dimana bahkan suapan ini, kalaupun cuma 1 suap yang kau suapkan pada mulut istrimu, dihitungnya sodakoh kepada kita. Tuh, ini hakikatnya tidak merusak kegiatan mereka, pahala dari kegiatan mulia mereka menyelenggarakan pendidikan atau mengajarkan kepada para manusia. Tidak, boleh dari situ. Tapi tentunya beda. Tentunya beda dong dengan orang yang benar-benar dia menyelenggarakan pendidikan atau dia mungkin mengajar kepada manusia, kemudian dia menolak semua keuntungan duniawi dari hal itu karena dia harapkan lillahi ta'ala. Tentunya beda lah pahalanya sama yang totalitas begitu. Paham gak? Karena Allah Maha Adil, kalau disamain pahalanya kesian yang totalitas. Tapi yang totalitas tadi juga dia mesti pertimbangkan. Oke, apakah dengan aku totalitas begini, akhirnya aku melalaikan istri dan anakku yang harusnya aku nafkahi, itu dia totalitas di sini. Tapi bininya, anaknya dia nggak nafkahin, dinafkahin sama laki orang, dia dosa justru di situ. Tuh, ngaco gak? Oke, ini keliru. Ada kewajiban yang lebih utama yang harus dia penuhi dulu, ya. Ta'ajjalu thulutsai ajrihim. Ya. Wa qad dzakarna fi ma madha hadits tadullu ala anna man arada bi jihadihi aradan min ad-dunya annahu la ajra lah wa hiya mahmulah ala annahu lam yakun lahu ghardun fil jihad illa ad-dunya. Tuh. Adapun hadis-hadis yang sebelum-sebelumnya, ditanyakan kepada Rasul, barang siapa yang berjihad tapi dia memiliki tujuan dari tujuan-tujuan yang sifatnya duniawi. Menafkahi ini ya duniawi juga sebenarnya, iya kan? Dan kemudian Rasul bilang sungguh dia tidak dapat pahala sama sekali. Nah, hadis tersebut diarahkan, diarahkan kepada mereka yang memang di dalam jihadnya emang total niatnya hanya untuk itu, nggak ada di dalam hatinya lillahi ta'ala. Tuh, memang total untuk hanya demi nikmat-nikmat dunia yang dia kejar. Nggak ada memang semangat dan keinginannya untuk membela agama Allahnya memang sejak awal. Itu yang dimaksud. Yang mencampurinya ini dari aslun niyah atau dari furu' niyah, dari usul, dari akarnya niat, dari dasarnya, atau di dalam teknisnya. Demikian. Imam Ahmad berkata, at-tajir wal mustajir wal mukari ajruhum ala qadri ma yukhlisu wa min niyatihim fi ghazawatihim. Orang-orang yang di dalam peperangan memiliki niat-niat lain, yang sifatnya tadi mubah juga, yang tadi kita sebutkan,
Okay? Pedagang atau orang yang mustajir atau bukan nih orang-orang yang dia berperang karena dibayarin orang berperang, gitu. Menggantikan tempatnya itu ada begitu perang. Ente gantiin tempat aneh deh, ente anak bayar badal. Begitu. Nah yang kayak gitu-gitu tuh sebenarnya hakikatnya mereka dapat ganjarannya sesuai dengan kadar keikhlasan mereka di dalam niatnya, di dalam peperangannya tersebut. Kadar keikhlasannya sejauh apa? Kalaupun mereka mendapatkan apa nilai-nilai duniawi dari situ, tapi mereka memiliki kadar keikhlasannya pasti. Nah kadar keikhlasannya inilah yang nanti akan menjadi kadar besarnya pahala yang mereka dapatkan. La yakun misl man jahada binafsih. Tapi ya beda lah dengan orang-orang yang memang mereka berjihad totally memang binafsih wa malih, dengan jiwanya dan dengan hartanya, wala yukhlitu bihi ghairah, dan tidak mencampurkan niatnya dengan satu hal pun, gitu. Oke. Nah lagi nih perkataan Al-Imam Ahmad nih penting. Wa qala aidan fi man ya'khudhu ju'lan 'alal jihad. Imam Ahmad juga memberikan komentar terhadap orang-orang yang mendapatkan upah untuk pergi berjihad. No. Oke. Ya tentara pergi jihad ini dapat upah, gitu. Iya gak? Idza lam yakhruj illa li ajli darahim fala ba'sa ya'khudh ka'annahu kharaja lidaini. Fa in utiya syai'an akhadhah. Kalau misalnya seseorang dia ikut berperang, berangkat dari kebutuhan dirinya. Dia punya hutang yang harus dibayar. Nah, ada kesempatan nih untuk mendapatkan uang. Dengan apa? Cara pergi jihad. Dan membayar hutang tadi, by the way, adalah ibadah juga loh. Oke? Ya. Akhirnya dia berangkatlah berjihad demi mendapatkan hal tersebut. La ba'sa ayakhud. Ini nggak apa-apa, dia halal dia untuk mengambil upah tersebut. Kalau diberi memang dia boleh mengambilnya. Wa kadza ruwiya an Abdullah bin Amr, demikian juga diriwayatkan kira-kira fatwanya Abdullah bin Amr bin As. Dia berkata radhiyallahu anhu, "Idza jama'a ahadukum 'alal ghazw," apabila salah seorang di antara kalian niat untuk berangkat berperang, fa'awadahu Allahu rizqan fala ba'sa bidzalik. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya rizki, karena dengan ikut berperang nih, negara nih Baitul Mal misalnya bagi duit buat yang ikut perang. Dia dapat dari situ, maka enggak apa-apa. La ba'sa bidzalik. Amma inna ahadakum in utiya dirhaman ghaza wa in muni'a dirhaman makath fala khaira fi dzalik. Yang salah adalah mereka yang kalau dibagi fulus baru mau jalan perang. Itu salah. Dan kalau nggak dibagi fulus, udah nggak mau perang. Itu dia nggak dapat pahala sama sekali. Niatnya emang berarti emang untuk hal tersebut fulus. Kata qala Al-Auza'i, demikian juga dikatakan Al-Imam Al-Auza'i. Idza kanat niyatul ghazi 'alal ghazwi fala ara ba'san. No. Wa hakadha yuqal fi man akhadha syai'an fil hajj. Demikian juga kasus yang kita fatwakan dalam kasus haji. No, haji badal. Ana mau badalin haji seseorang. Tahu haji badal ya? Badal. Haji kan bisa dibadalin, oke? Ana udah pernah haji, berarti boleh badalin dong. Iya enggak? Nah, ana mau berangkat haji lagi. Ana mau berangkat. Kemudian orang ada yang minta badalin. Oh ya khair. Terus dia ngasih ana upah untuk badal tersebut, ya boleh ana terima upah tersebut. Zen? Tapi kalau nggak ada yang mau ngasih ana, yang minta ana badalin haji, sehingga ana nggak dapatkan upah. Dari situ ana nggak mau haji, nggak berangkat haji, udah rusak niat gue dari awal berarti. Paham nggak? Ini mah gue mau haji, mau dibagi mau kagak, emang gue mau haji. Tuh gitu. Taunya ada yang minta badalin, terus yang minta badalin bagi duit, boleh gak? Halal. Ini kerjaan mahasiswa nih. Yang penting udah haji. Terus satu orang aja, jangan badalin banyak biar dapat fulus banyak. Labbaik Allahumma hajjan an fulan. Begitu niatnya. Labbaik Allahumma hajjan an Ibrahim misalnya, an Khalid, an Muhammad, gitu. Ngewakilin siapa yang namanya?
Jangan labbaik Allahumma hajjan an fulan wa fulan wa fulan wa fulan wa fulan biar dapat banyak. Rusak lu, nggak boleh. Ya, hati-hati ngebadalin mesti orang yang emang kalian tahu amanahnya. Oke? Karena bisa jadi tukang badal di sono itu jadi industri. Mereka ngumpulin badal banyak, rusak nantinya. Ya? Yang tahu amanahnya. Kalau dia memang dia akan berhaji, mau dapat badal mau enggak, mau diupahin mau enggak, maka pada saat itu ketika dia dapat upah dari orang yang minta badalin, maka halal untuknya dan tidak merusak pahala hajinya insya Allah. Tapi emang kalau dari awal, kalau dibagi fulus dia jalan, nggak dibagi fulus dia nggak jalan, ya udah rusak loh. Dikhawatirkan rusak nih niatnya, ya. Jadi kesimpulannya begini. Di dalam sebuah amalan, kita wajib lillahi ta'ala. Oke? Ini dikarenakan demikianlah gaya salaf di dalam menyusun poin. Seringkali enggak sistematis sehingga susah untuk menuntut ilmu, untuk mengambil kesimpulan. Kira-kira kesimpulan yang Anda coba bantu. Tayyib. Apabila di dalam amalan kita yang pertama minta keikhlasan lillahi ta'ala. Minta keikhlasan. Orang yang enggak ikhlas adalah orang yang kepedean udah ikhlas dan enggak minta ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, orang yang kagak ikhlas di antara cirinya adalah orang yang enggak pernah minta ikhlas sama Allah dan dia kepedean ikhlas, bahkan menjual keikhlasannya, menjual amalannya. Tuh. Dengan pencitraan, dengan upload dan lain-lain. Itu. Hati-hati. Minta ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selain meminta keikhlasan, berdoa agar dilindungi dari hal-hal yang merusak keikhlasan. Berdoa minta perlindungan kepada Allah agar dilindungi dari hal-hal yang memang merusak keikhlasan. Seperti riya, sum'ah yang tersembunyi seringkali dan terselubung. Yang kita pun gak menyadarinya takutnya. Oke? Sehingga akhirnya di situ kita mempersekutukan ibadah kita, mempersekutukan Allah di dalam ibadah kita. Mempersekutukan maknanya kita niatin untuk Allah tapi kita niatin juga untuk hal lain, memadu. Oke? Dari situ Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doanya, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bik wa nahnu na'lam wa nastaghfiruk lima la na'lam. Ya Allah, kami memohon perlindungan kepadamu dari mempersekutukanmu. Tuh di dalam niat ibadah kami maksudnya. Wa nahnu na'lam, dalam keadaan sadar. Wa nastaghfiruk, dan kami mohon ampun kepadamu mimma la na'lam, apabila itu pernah terjadi pada kami dan kami tak menyadarinya. Nah, doa ini menutup semua kemungkinan itu. Apalin doa tersebut dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke? Kira-kira demikian kesimpulan ujungnya disampaikan. Diriwayatkan dari Sahal bin Abdullah radhiyallahu anhu, laisa 'ala nafs syai'un asyaq min al-ikhlas. Sungguh tidak ada sesuatu yang lebih berat ke atas jiwa kita daripada keikhlasan. Li'annahu laisa laha fihi nasib. Dikarenakan dengan ikhlas seseorang seringkali enggak dapat keuntungan. Dengan ikhlas nih, dia enggak dapat keuntungan. Maksudnya enggak ada keuntungan duniawi dari keikhlasan. Oke? Yusuf ibn al-Husain ar-Razi berkata, "A'azzu syai'in fid dunya al-ikhlas." Hal yang paling berat di dunia dan paling asing di dunia ini adalah keikhlasan. Kam ajtahid fi isqat ar-riya' an qalbi. Betapa aku berjuang untuk menghilangkan keriaan dari hatiku. Wa ka'annahu yambut fihi ala launin akhar. Tapi seolah-olah keriaan kembali tumbuh di dalam hatiku dalam warna yang lain, dalam bentuk yang lain. Ya? Wa qala Ibnu Uyainah, Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullah berkata, kana min doa Mutrif Ibnu Abdullah, di antara doa yang Mutrif Ibnu Abdullah, Allahumma inni astaghfiruk mimma tubtu ilaika minhu thumma udtu fih. Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu dari perkara-perkara yang aku telah bertaubat kepadamu darinya.
dari dosa-dosa yang aku telah bertaubat padamu darinya, tapi kemudian aku kembali mengulanginya. Wa astaghfiruk mimma ja'altuhu laka ala nafsi thumma lam uwaffi bihi lak. Tuh. Dan aku memohon kepadamu dari perkara-perkara yang harusnya aku di dalam hatiku mengikhlaskan hal tersebut untukmu, tapi aku nggak penuhi hak-hakmu full. Karena sebagian untuk yang lain. Paham nggak? Itu mencampur niat keikhlasan. Wa astaghfiruk mimma za'amtu anni aradtu bihi wajhak. Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu dari hal-hal yang aku mengaku bahwa aku menghendaki wajahmu. Fa khalata qalbi minhu ma qad alimt. Ternyata hatiku bercampur dengan hal-hal yang kau ketahuilah. Ya. Nah, kenapa ana sarankan tadi yang pertama minta keikhlasan, dua minta perlindungan dari hal-hal yang merusak keikhlasan. Karena hakikatnya menjaga keikhlasan ini susah. Susah. Dan hal yang sifatnya nggak bisa kita nilai pada diri kita. Jadi seorang hamba ini nggak tahu dia ikhlas apa enggak tuh dia nggak tahu. Kalau seorang hamba pede keikhlasan, nah dia lagi ria itu. Enggak, wallah gue ikhlas. Ngasih 1 miliar kemarin, wallah gue ikhlas. Itu lagi ria. Orang kalau kepedean ikhlas, dia lagi ria. Susah satu, ikhlas ini susah satu. Oke, kemudian juga kita nggak bisa lihat beneran ikhlas apa enggak nih, sah apa kagak, nggak tahu. Maka andalkan doamu, mohon keikhlasan udah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika di dalam perjalanan terjadi hal-hal yang merusak keikhlasan, yang mencampuri keikhlasan, dilihat hal tersebut. Apakah hal-hal yang mencampuri keikhlasan tersebut juga pada dasarnya adalah hal yang mubah? Nah, seperti maaf, kami yang berdakwah, lillahi ta'ala, kami memohon keikhlasan pada Allah dalam hal tersebut. Oke? Tapi kemudian dari situ adalah kebutuhan-kebutuhan kami yang terpenuhi dari upah mengajar dan lain-lain. Para pengajar, para guru, demikianlah. Oke? Nah, sifatnya menafkahi istri, anak, dan lain. Kalau sifatnya mubah, tuh, insya Allah itu tidak merusak ibadahnya. Apalagi sifatnya juga adalah ibadah, bukan hanya mubah. Emang diwajibkan untukku sebagai seorang suami nafkahin istri-istri dan anak-anakku. Itu ibadah. Iya gak? Bukan hanya mubah. Maka kecampur dengan hal ini keikhlasan kita insya Allah tidak merusak keikhlasan. Tidak merusak ibadah kita. Tapi tentunya beda dengan orang yang total emang lillahi ta'ala dan gak mau mengambil sama sekali nikmat duniawi dari perjuangannya tersebut. Ya udah mungkin warisannya banyak kali, perusahaannya udah autopilot kali dia mah, iya kak. Tapi ketika yang mencampurinya bukan sesuatu yang sifatnya pada dasarnya kebutuhan kita, bukan sesuatu yang sifatnya pada dasarnya ibadah juga. Awas, yang mencampurinya adalah hal-hal yang sifatnya ria, sum'ah, tuh pencitraan diri, kebanggaan diri, peranan, posisi di antara masyarakat, biar dikata, mata dan wajah dan lidah komentar manusia tentangnya. Itu yang diincar ya, tuh. Oke? Kecampur begituan, segera langsung istighfar, kemudian a'udzubillah, kemudian minta lagi keikhlasan kepada Allah. Jangan kau berhenti dari amal salehmu hanya karena ketika kau khawatir kecampur gituan. Karena seseorang yang meninggalkan amal saleh dengan hujah takut ria, hakikatnya dia lagi ria. Ente kenapa nggak? Ente kan punya ilmu, kenapa nggak dakwah? Iya, ente mau dakwah, cuman ente takut ria. Itu lu lagi ria. Jangan kau hentikan amal salehmu yang kau lakukan karena kau takut keriaan yang akan merusaknya. Jangan. Justru pada saat itu segera perbaharui niat kita dengan kembali memohon kepada Allah, Allahumma rzuqnil ikhlas fil a'mal wal aqwal wa jannibnir riya. Gitulah. Atau dengan redaksi apapun. Atau dengan doa yang diajarkan Nabi tadi. Sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira demikian udah. Kita simpulkan dan kita
sederhanakan tentang perkara niat dan keikhlasan. Jadi, jangan pernah berhenti memohon keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon dalam doamu, dalam wiridmu, sebelum tidur atau ketika pergi keluar rumah hendak melakukan aktivitas. Mohon. Yang kedua, jangan cuma minta keikhlasan, minta dilindungi dari hal-hal yang merusak keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Ya. Yang ketiga tadi, dilihat apa yang mencampuri. Apa yang mencampuri niatmu. Apakah yang mencampurinya adalah perkara-perkara yang pada dasarnya juga mubah di syariat, atau mungkin bahkan ibadah di dalam syariat. Maka itu pada dasarnya boleh, kalaupun itu mengurangi ganjaran orang yang ikhlas total. Beda dong. Iya gak? Tapi awas, jadi rusak amalan ibadahmu ketika demi hal-hal yang sifatnya duniawi tersebut kau melanggar aturan-aturan main Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah itu demi mengejar nikmat duniawi yang kau kehendaki dari ibadah tersebut. Nah, itu mulai rusak total ibadahnya. Oke? Contoh kasusnya gimana, Tat? Contoh kasusnya, seseorang tadi kita bilang dia hajiin orang badal dapat upah, boleh gak? Boleh. Dia mau haji emang. Terus diupahin. Alhamdulillah dapat. Tuh. Oke? Dengan ini dia berharap dia dapat menafkahi keluarganya. Tapi demi ini, kemudian dia melanggar aturan Allah dan Rasulnya di dalam haji. Seperti seseorang ini cuma bisa badalin 1 orang. Dia terima 2, 3 supaya yang bayar 2 dan 3 orang. Itu pahalanya rusak total. Hajinya rusak. Haji-hajinya rusak gitu. Total. Awas. Jangan melanggar aturan main Allah Subhanahu wa taala di dalam hal tersebut, di dalam ibadah yang kau lakukan tersebut. Karena itu akan merusak total pahalanya. Ya. Jangan demi kebutuhan-kebutuhan duniawi yang kau butuhkan, kemudian dengan itu kau langgar aturan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana cinta. Cinta kepada makhluk pada dasarnya boleh gak? Boleh. Cinta orang tua kepada anak, cinta suami pada istri, istri pada suami, dan lain-lain. Boleh gak? Boleh. Tapi karena kecintaan itu kemudian kau langgar aturan Allah dan Rasulnya, nah kecintaan itu udah mulai haram. Kadar yang haram. Tapi ketika kecintaan itu tidak melebihi kecintaan Allah dan Rasulnya, buktinya apa? Buktinya ketika istriku atau anakku melakukan hal yang dimurkai oleh Allah, aku tegur mereka, bahkan aku pukul mereka mungkin. Oke? Nah, berarti kecintaanku kepada makhluk tidak merusak kecintaanku kepada Allah, tidak melebihi kecintaanku kepada Allah. Ya, jadi dalam prosesnya jangan sampai kau lakukan perkara-perkara yang dengannya mengundang murka Allah Subhanahu wa taala atau melanggar aturan main Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika yang mencampuri niat kita, ikhlas kita tadi berikutnya nih adalah keriaan. Oke? Biar dikata, biar gitu, pencitraan, sum'ah dan lain-lain. Pada saat itu, apakah langsung batal amalan kita? Enggak langsung. Jangan istirsal, jangan kau biarkan dirimu larut di dalam bisikan syaitan tersebut. Jangan istirsal, jangan kau biarkan ria tersebut. Langsung meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar dan perbaharui niatmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mengurangi pahalamu yang tadi yang kemarin-kemarin. Gitu. Oke? Ada satu hal yang boleh. Ketika seseorang menemukan kebahagiaan di hati dari amal soleh yang dilakukannya, karena manusia memujinya di situ. Ih, masya Allah ya ente itu, digituin dipuji kita seneng, happy. Oke? Apakah ini merusak amal soleh kita? Ngerti gak? Seseorang memiliki kelebihan di dalam ilmu, di dalam ibadah, atau hal-hal yang sifatnya agamis. Oke? Keutamaan pada dirinya. Kemudian disanjung makhluk lain karena kelebihannya tersebut. Otomatis fitrah dia akan menemukan rasa bahagia karena pujian manusia di situ, ya gak? Bahagia gak dipuji? Bahagia dong, ya gak fitrah? Apakah ini merusak amalan kita? Nah, itu pertanyaannya. Oke? Ditanyakan pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Hadisnya Abi Dzar dari Nabi SAW, Nabi ditanya tentang seseorang ya'malul amala lillah. Seseorang yang beramal amalan bagi Allah Subhanahu wa taala minal khair, dari amalan-amalan mulia. Yahmaduhun nasu alaihi, kemudian para manusia memujinya karena dia mengamalkan amalan tersebut. Kemudian yajid fi nafsi, dia temukan di dalam hatinya rasa bahagia karena pujian manusia tersebut. Oke, Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, tilka ajilu busyra al mu'min. Ya. Tilka ajilu busyra al mu'min. Itu kira-kira DP buat orang-orang yang beriman. Ajil busyra, kabar gembira yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Itu rahmat Allah, diberikan di hati kita kebahagiaan, diberikan di lidah para manusia pujian bagi kita, itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ajil busyra al mu'min, bahasa kita itu DP dari Allah buat orang-orang yang beriman. Ya, ajil busyra al mu'min. Itu tidak merusak amalan, insya Allah. Asal nih, di dalam pujian-pujian demikian, serahkan seluruh pujian bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dibilang, ente ini Masya Allah ya hafalannya ya, gitu. Langsung serahkan seluruh pujian kepada Allah. Terhindar, dengan itu kita lebih bersyukur, kemudian terhindar dari riya, terhindar juga dari ain. Oke? Bisa Masya Allah, barakallah. Gitu. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Dan ketika memuji juga agar kita mengucapkan Masya Allah atau barakal, semoga Allah berkahimu pada hafalanmu, luar biasa hafalan. Gitu. Okay? Yang memuji dengan menyerahkan kepada Allah, dan yang dipuji pun dengan menyerahkannya kepada Allah. Tegaskan bahwa la haula wa la quwata illa billah, hadza min fadli Rabbi, ini diantara keutamaan Allah bagiku. Tuh, gitu. Dengan itu seseorang memprotek dirinya dari keriaan, dari ain. Oke? Jangan ketika dipuji dan bahagia demikian, Masya Allah ya ente hafal 30 juz. Jangan kau nisbahkan kelebihan pada dirimu sehingga kau berkata, gua. Tuh, jangan begitu. Rusak udah langsung itu. Atau, aing teh tuh. Aduh, rusak. Ya, serahkan langsung seluruh bentuk pujian kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kira-kira demikian poin-poin yang berkaitan dengan keikhlasan. Jangan lupa untuk senantiasa memohon. Ini nasihat buat diri kita juga. Senantiasa mohon, sering-sering mohon doa keikhlasan. Sering-sering juga di waktu yang sama memohon doa untuk dilindungi dari hal-hal yang merusak keikhlasan. Oke? Kemudian janganlah kebutuhan-kebutuhan yang ada, yang kita butuhkan juga, dengan itu merusak apa yang kita lakukan dari bentuk ibadah kita. Gitu. Ya, jangan karena kebutuhan yang ada kita melanggar aturan main Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan. Ya. Kemudian juga ketika mendapatkan pujian, serahkan seluruh pujian tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika mau memuji pun, serahkan seluruh keutamaan dan kelebihan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira demikian, insya Allah dapat difahami ya. Pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi niat. Ya, fungsi niat. Ya, illah dari disyariatkannya niat demikian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.